Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hana Entertainment, pusatnya informasi, ilmu pengetahuan, dan juga hiburan. Tentunya seperti biasa, saya kembali kepada kalian dengan segudang spoiler film yang pada kali ini saya akan membahas salah satu film yang berjudul World War Z, di mana film ini menurut saya adalah film yang bertemakan zombie-zombian. Kita akan yang paling baik. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk pada spoiler filmnya, tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada kalian semua untuk menonton filmnya secara langsung. Karena pada dasarnya menonton film secara langsung memberikan kalian pengalaman menonton film yang lebih maksimal tentunya. Jika kalian tetap memaksa dan tidak masalah menonton spoiler film, mari kita bersama-sama memulai spoiler film kita pada kali ini. Kisah akan berfokus pada seorang mantan penyelidik PBB bernama Gary. Ini dia orangnya, di mana dia memiliki seorang istri dan 2 orang putri yang untuk sementara ini mereka hidup bahagia di lingkungan yang damai dan tentram. Dan saat keluarga kecilnya sedang berjalan-jalan ke kota, padat penduduk, mereka pun terjebak kemacetan lalu lintas. Di mana saat situasi sedang tenang dan damai, tiba-tiba atmosfer pun seketika berubah tatkala seorang petugas menabrak spion mobil milik Gary. Disusul dengan terjadinya ledakan yang membuat semua orang berlarian, dan terakhir kemunculan seorang polisi yang memberitahunya untuk tetap di dalam mobil. Dan sebagai mantan penyelidik PBB yang juga pernah terjun di kemiliteran, Gary pun mampu bertindak cepat dan dengan cara mengikuti truk dari belakang supaya bisa lolos dari kemacetan. Gary pun akhirnya melakukannya. Namun gara-gara si anak sulungnya tiba-tiba rewel di waktu yang tidak tepat, dia benar-benar sudah menjadi beban. Gara-gara si sulung itu tadi sulit diatur, mereka pun terpaksa harus turun dari mobil. Dimana pada saat yang sama kita akan melihat segerombolan orang-orang yang sedang berlari di taman kota, dimana salah satu dari mereka seorang wanita yang nampak membenturkan kepalanya ke mobil hingga membuat seorang pemuda terluka akibat digigit olehnya. Tepat di waktu yang bersamaan terdengar suara gemuruh pengumuman dari speaker stasiun kereta api yang menghitung mundur jadwal pemberangkatan sebuah kereta, di mana hitungan mundur tersebut secara kebetulan bersamaan dengan perubahan yang dialami oleh pemuda yang tadi di awal digigit oleh perempuan tadi sampai berubah menjadi zombie, di mana secara kebetulan juga Gary mengamati hal tersebut yang akhirnya dia memahami bahwa virus ini akan menginfeksi tubuh seseorang dalam waktu sekitar 12 detik. Dengan sebuah truk milik Wak Mukidi, Gary dan keluarga pun berhasil keluar dari wilayah perkotaan, di mana dalam perjalanannya si sulung pun mengeluh tentang penyakit asma yang dideritanya, yang lagi-lagi harus membuat Gary menepikan mobilnya untuk menangkan si sulung itu. Saat itulah Gary mendapat telepon dari sahabatnya yang seorang wakil sekretaris jenderal PBB bernama Thierry. Ini dia orangnya. Beliau pun berkata bahwa seluruh dunia sedang kacau, tetapi karena ada sesuatu yang belum diketahui, hal itu masih belum bisa ditenangkan dan belum bisa diidentifikasi apa penyebabnya. Kemampuan Gary sebagai mantan penyelidik sangatlah dibutuhkan, sehingga Thierry akan menjemput Gary dan keluarga di titik yang sudah ditentukan. Sebelum pergi ke lokasi titik penjemputan, Gary pun memutuskan untuk mampir ke Indomart versi Amerika, di mana semua orang memanfaatkan situasi kacau ini dengan menjarah seisi toko yang Gary sendiri ingin mengambil beberapa obat asma untuk putri sulungnya. Ketika semua sudah kacau balau, kemanusiaan mulai semakin runtuh. Itulah sifat dasar manusia. Saat itulah terjadi ketegangan ketika 2 orang pria mencoba untuk merampok uang milik sang istri, di mana Gary dengan senapan yang ditemukan dari truk yang tadi pun berhasil menembak salah satu pria tersebut yang membuat sang istri terselamatkan. Namun sialnya, saat Gary keluar, truk sudah hilang, yang pastinya tentu saja sudah dicuri oleh orang lain, sehingga Gary langsung menghubungi temannya dan mengubah titik penjemputannya menjadi di atas sebuah gedung apartemen yang tak jauh dari sana. Kembali terjadi ketegangan saat Gary akan masuk ke apartemen, di mana virus ini ternyata sudah sampai ke wilayah ini dan berhasil menginfeksi orang-orang di sekitar. Gary dan keluarganya akhirnya bisa selamat setelah ada penghuni apartemen yang dengan baik hati mengizinkan mereka untuk tinggal sementara di sana. Di sana terdapat seorang bocah dan kedua orang tuanya yang ternyata keluarga kecil ini sudah melakukan isoman jauh sebelum pengumuman dari pemerintah. Mereka benar-benar melakukan isoman secara mandiri dan itu sangat patuh sekali. Gary mengajak keluarga itu untuk ikut bersamanya ke atas gedung. Tapi ayah si bocah ini pun bersikeras ingin patuh terhadap peraturan pemerintah dengan tetap berada di sana
Sementara Gary dan keluarganya akan pergi ke puncak gunung dan akan menunggu helikopter jemputannya. Bermodalkan buku tebal yang dipasangkan ke tangannya dan 9 pisau yang dipasangkan ke laras senapannya, Gary pun mencoba untuk berjuang demi keselamatan keluarganya sendiri, di mana mereka perlahan berjalan melewati lorong gelap apartemen hingga sampai di pintu tangga darurat yang menuju langsung ke gedung lantai atas. Dan tiba-tiba, sial bagi kedua orang tua si bocah ini, niat ingin patuh terhadap peraturan, mereka justru harus diteror oleh beberapa zombie yang berhasil membunuh keduanya. Dan bersamaan dengan itu, Gary dibuat panik ketika seekor zombie hampir saja membunuhnya dan mengucurkan darah tepat ke wajahnya. Tapi beruntung ada si bocah yang muncul di saat waktu yang tepat. Dan betapa pedulinya Gary terhadap keluarganya ketika dia nekat berdiri di tepi gedung dan menghitung 1-12 karena takut jika darah zombie yang tadi mengenai wajahnya tak sengaja tertelan dan menginfeksi dirinya jadi zombie, sehingga ketika hal itu terjadi dia akan memilih untuk menjatuhkan diri daripada menjadi zombie dan akan membahayakan keluarganya sendiri. Setelah dipastikan aman, Gary pun secepatnya menahan pintu supaya zombie tidak keluar. Pada saat bersamaan muncullah helikopter yang datang untuk menjemput mereka. Pada titik ini saya ingin menegaskan kembali bahwa zombie ini memang sangat memiliki effort yang luar biasa dan brutal sekali. Ketika film-film zombie yang lain, zombinya hanya menggerayang-gerayang saja, ketika di ujung gedung ini zombinya sampai lompat anjir. Sesampainya di Samudra Atlantik, Gary pun langsung disambut oleh Thierry yang menunjukkan tempat untuk keluarganya beristirahat. Sementara itu, dirinya si Gary dibawa ke ruangan lain untuk diberitahukan tentang kondisi alam dunia saat ini, bahwa selain Presiden Amerika Serikat sendiri sudah tewas berikut staf-stafnya, virus ini sudah berhasil menumbangkan sebagian besar negara di dunia, di mana informasi terpercaya virus ini pertama kali ditemukan ketika terjadi sebuah insiden mengerikan di Korea Selatan. Dan ini adalah Dr. Fastwood, seorang ahli virus yang cukup jenius, di mana dia berpotensi bisa mencahkan pandemik yang sedang terjadi saat ini. Namun masalahnya adalah dia harus mengetahui dulu tentang bagaimana awal mula virus ini muncul, sehingga dirinya bisa mengembangkan vaksin terbaik untuk mengatasi virus tersebut. Dan Gary ditunjuk untuk menjaga Dr. Fastwood selama dalam misinya mencari awal kemunculan virus ini. Gary yang memiliki pengalaman sebagai penyelidik terbaik PBB pun tak memiliki pilihan lain kecuali menerima tugas tersebut, karena jika dia menolak, maka dia dan keluarganya akan diusir dari kapal ini dan kembali ke zona merah di wilayah yang penuh dengan zombie. Dalam perjalanannya menuju Korea Selatan, Gary pun menyarankan dokter untuk tetap berada di belakang para tentara, dan jika Dr. Fastwood butuh sesuatu, dia tinggal ngomong dan para tentara termasuk Gary sendiri akan langsung membantunya. Oleh karena Dr. Fastwood ini adalah aset berharga yang memiliki otak jenius yang hanya mungkin dialah satu-satunya peluang umat manusia untuk bisa selamat dari virus ini. Singkat cerita, mereka sampai di salah satu bandara di Korea Selatan, di mana baru saja tiba, mereka langsung diserang oleh beberapa zombie yang karena entah kaget atau panik, Dr. Fastwood pun tiba-tiba tidak sengaja terpeleset dan membuat kepalanya terbentur dan tewas seketika. Gila sekali. Bahkan dia belum bisa menemukan vaksinnya, dia sudah koit begitu saja. Dr. Fastwood sudah almarhum, tapi Gary tetap melanjutkan penyelidikan meski dirinya tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di mana sang kapten di sana pun menunjukkan lokasi awal pertama kali zombie itu muncul, yang saat itu satu warga lokal yang mengeluh sakit dan secara tak terduga menyerang dokter dan seluruh pasien yang ada di tempat ini. Si kapten pun memberitahu dua hal penting tentang zombie agar supaya Gary bisa lebih waspada. Yang pertama adalah mereka mudah terpancing dengan suara, lebih tepatnya suara berisik. Kedua, tembak kepalanya dan bakar kalau bisa. Saat itulah Gary melihat seorang anggota CIA yang dikurung karena tak sengaja tertangkap saat menjual senjata ilegal ke Korea, di mana insting Gary sebagai seorang penyelidik terbaik di PBB tiba-tiba merasa ingin menginterviewnya dan mencari informasi sekecil mungkin yang bisa membantunya menyelesaikan masalah ini. Dan benar saja, si kapten dan pasukannya menganggap dia gila dan bertingkah aneh pun. Tapi Gary mendapatkan informasi gratis bahwasanya Israel adalah satu-satunya tempat aman untuk berlindung, di mana mereka membangun sebuah tembok tinggi oleh karena telah mengetahui terlebih dahulu munculnya virus zombie ini. Setelah mendapatkan nama Jargon Burban yang berada di Yerusalem yang tidak tahu apakah informasi itu valid atau tidak, Gary pun memutuskan untuk langsung pergi ke Israel, di mana si kapten memberikan Gary sebuah cincin untuk ibunya si kapten apabila Gary berhasil selamat, dan untuk bisa sampai ke pesawat mereka akan menggunakan sepeda supaya tidak menimbulkan kebisingan yang bisa memancing para zombie itu muncul. Ketika tinggal beberapa meter lagi sampai pesawat,
Istri Gary dengan wak-wik-waunya menelpon Gary di waktu yang tidak tepat, di mana para zombie yang tertidur pun akhirnya terbangun, yang membuat para penjaga terpaksa melepaskan tembakan. Alhasil, si kapten pun mengalami nasib malang ketika kakinya digigit oleh zombie. Saat anak buahnya akan menembaknya dari jauh, si kapten pun memerintahkan untuk tidak melakukan itu karena dirinya ingin menembak kepalanya sendiri dengan tangannya sendiri. Istri Gary pun menjadi the real beban, sama seperti anaknya. Ibu dan anak sama saja. Singkat cerita, Gary pun akhirnya sampai di Israel, di mana dia langsung dibawa oleh tentara untuk menemui seorang pria yang ternyata benar-benar ada, yakni Jurgen Wambuk. Ini bagusnya beliau mengatakan bahwa memang benar ada alasan dirinya membangun tembok Yerusalem ini adalah karena dia terlebih dahulu mengetahui tentang adanya virus zombie ini. Saat itu dia berhasil menyadap komunikasi seorang jenderal India yang mengatakan tentang raksasa seperti itu penyebutannya ya, yang artinya adalah zombie, yang secara teknis adalah mayat hidup, di mana mereka berhasil membuat validasi dan membuktikan kebenaran informasi ini setelah dilakukan penyelidikan dan penelitian yang faktanya awal-awal virus ini berasal dari satu orang India yang disebut sebagai pasien 0 tadi, atau pasien atau korban pertama yang terinfeksi sebelum virus ini menginfeksi seluruh penduduk di penjuru dunia. Sambil berbincang-bincang melihat lokasi tembok tinggi yang telah dibangun, di mana dia sengaja menerima begitu banyak orang untuk dilindungi di sini dengan satu alasan supaya musuh mereka yakni zombie tidak memiliki peluang untuk menambah jumlahnya. Saat itulah Gary ingat dengan kata-kata si kapten yang mengatakan bahwa suara berisik bisa memancing para zombie ini, di mana kondisi berisik di sana pun membuat para zombie akhirnya terpancing. Dan dampaknya adalah peringatan dari Gary pada Jurgen sudah terlambat, karena para zombie-zombie itu akhirnya muncul dari atas dan menjatuhkan dirinya ke bawah, kemudian mulai menyerang satu persatu dari mereka yang mengakibatkan semua orang morat-marit dibuatnya. Pada satu titik ini, Gary melihat sebuah momen menarik ketika seorang abah, bapak tua, yang renta nampak dilewati begitu saja oleh para zombie ini. Entah apa penyebabnya, tapi Jurgen merasa bahwa Gary patut dilindungi, yang kemudian ia pun memerintahkan tentaranya untuk mengantarkan Gary sampai ke bandara dan segera meninggalkan Israel yang sudah tidak aman lagi. Dan ketika para tentara sibuk menembaki para zombie, Gary lagi-lagi dibuat bingung ketika melihat seorang anak kecil yang kurus serta botak pelontos yang begitu saja dilewati oleh para zombie tersebut. Entah apa yang menyebabkannya, tetapi jelas ini akan merusak image dan reputasi para zombie yang selama ini dikenal sebagai pemakan korban tanpa pandang bulu dan tanpa rasis. Kemudian saat para tentara sedang terdesak, di situ ada seorang tentara yang mati-matian membela Gary sampai-sampai membuat tangannya sendiri tergigit oleh zombie, yang mana Gary dengan mempunyai inisiatif kemudian mencegah infeksi tersebut menyebar dengan cara memotong tangan si wanita tersebut. Ketika Gary dan si tentara wanita sudah dalam pesawat, para penumpang pun melihat sebuah pemandangan mengerikan ketika para zombie sedang mengejar pesawat itu di luar. Bahkan Israel yang tadinya menjadi tempat paling aman pun sekarang sudah kacau balau berkat para zombie yang bertindak anarkis dan tidak berberi kemanusiaan. Iya, zombie mana bisa kemanusiaan. Dalam penerbangannya, Gary menghampiri si tentara wanita tadi yang kita panggil saja sebagai Yuli. Yuli ini pun diperban oleh Gary dengan sepenuh hati, yang mana saat ini Yuli mengatakan bahwa sekarang dia adalah seorang beban secara resmi. Saat itulah Gary teringat dengan momen ketika si abah dan si anak bocah tadi dilewati begitu saja oleh para zombie. Dan akhirnya Gary sudah memiliki jawaban atau sebuah hipotesa tentang bagaimana cara melawan virus tersebut, entah seperti apa dan bagaimana caranya. Tetapi Gary langsung menghubungi Thierry dan mintanya untuk berbicara dengan pilot. Yang inti dari permintaan itu adalah Gary meminta agar supaya pesawat ini diturunkan di pusat penelitian WHO yang paling terdekat dengan posisi mereka saat ini. Ketika semua orang sedang beristirahat, saat itulah terjadi sesuatu yang tidak terduga ketika seorang pramugari tiba-tiba diserang oleh zombie yang berada di toilet, di mana semua penumpang bagian belakang akhirnya terinfeksi dan resmi menjadi zombie dadakan yang menguasai bagian belakang pesawat. Menyadari hal itu, Gary pun meminta semua penumpang yang ada di depan untuk tetap tenang dan menumpuk koper sebanyak-banyaknya, di mana itu akan menyusahkan para zombie melewatinya. Tapi akhirnya berakhir sia-sia karena pada akhirnya semua penumpang yang ada di depan diserang dan berubah menjadi zombie, kecuali Gary dan Yuli yang ditolong oleh sutradaranya mengambil granat milik Gary dan meledakkan bagian samping pesawat hingga membuat pilot kehilangan keseimbangan, yang pada akhirnya pesawat itu pun mendarat darurat di lokasi yang tidak worth it sama sekali. Dan lagi-lagi berkat bantuan dari orang dalam dan plot armor
hingga hanya Gary dan Yuli sajalah yang selamat daripada insiden ini. Bahkan lokasi tempat mereka mendarat darurat sekarang pun ternyata berada di sebuah desa yang dekat sekali dengan pusat penelitian WHO. Super sekali plot armor. Meski terluka di bagian perut, Gary pun tetap berusaha berjalan dengan dipopong oleh Yuli, di mana mereka berdua melewati sebuah desa yang sangat sepi hingga akhirnya sampai di lokasi WHO. Dengan kondisi Gary yang sudah tak sadarkan diri, ia pun akhirnya dibawa masuk menuju ke ruang WHO, beralih ke kapal penampungan di Samudra Atlantik, di mana pusat baru saja menerima laporan tentang insiden kecelakaan pesawat yang baru saja terjadi, yang oleh karena Gary dianggap sudah tewas, kini nasib istri dan kedua anaknya pun harus terancam diusir atau lebih tepatnya dipindahkan ke tempat penampungan yang ada di daratan, yang tentunya sudah tidak aman lagi untuk ditinggali. 3 hari kemudian Gary akhirnya siuman setelah 3 hari pingsan akibat mengalami infeksi pada luka di perutnya, di mana dia sangat kesakitan ketika mendengar kabar bahwa istrinya sudah dipindahkan dari kapal penampungan, yang oleh karena hal tersebut Gary lebih termotivasi untuk tidak membuang waktu dan segera menjelaskan tentang rencananya menghentikan wabah yang terjadi saat ini. Gary bukannya memiliki rencana untuk mengobati atau melawan virus tersebut dengan vaksin, melainkan membunuh para zombie itu dengan cara yang telah ditemukan di lapangan. Faktanya, si abai yang kita lihat tadi, berikut dengan si bocah kecil botak plontos tadi yang dilewati para zombie, ternyata memiliki sebuah penyakit, dalam artian sedang sakit alias sedang tidak sehat, di mana zombie-zombie ini ternyata bisa mendeteksi mana orang yang sehat dan mana orang yang sakit, sehingga kondisi seorang sedang sakit seperti demam, flu, diare, flu burung, atau yang lain dan sebagainya yang berhubungan dengan bakteri kecuali sakit hati, maka zombie itu tidak akan menyerang orang-orang tersebut hanya karena mereka, si zombie ini hanya menyerang orang-orang sehat saja. Sehingga ide Gary untuk menghentikan ini bukanlah dengan menyembuhkan mereka, tetapi membuat pasukan tentara mengalami sakit ringan, sehingga mereka bisa berkamuflase dan membuat dirinya tidak terlihat di antara para zombie, dan membinasakan zombie-zombie ini dari jarak dekat. Untuk membuktikan teori ini, mereka harus menyediakan sebuah patogen ke seseorang yang masih sehat, yang dalam kasus ini Gary lah orangnya, di mana Gary akan disuntik dengan sebuah patogen. Patogen itu adalah istilah medis untuk kata kuman, mikroorganisme, penyebab penyakit, bakteri, virus, jamus, protozoa, dan lain-lain, yang secara sederhananya Gary akan disuntik supaya menjadi sakit, yang pastinya sakitnya sakit ringan ya, yang mudah diobati. Dan jika terbukti zombie itu tidak melihatnya, berarti teori ini berhasil dan bisa langsung diterapkan untuk membunuh semua zombie yang ada di penjuru dunia. Nah, masalahnya lagi nih, semua patogen atau sampel penyakit, sampel kuman, bakteri yang dibutuhkan untuk mencoba teori ini berada di gedung sayap B, yang gedung itu sendiri sekarang dipenuhi oleh sekitar 50 ekor zombie yang dulunya adalah karyawan WHO. Dan lagi, bermodalkan buku tebal yang dilakukan ke tangan Gary bersama Yuli, satu karyawan WHO, mereka pun pergi menuju gedung sayap B, di mana ketegangan sesungguhnya baru dimulai. Saat ini, ketika mereka harus benar-benar tenang dan tak bersuara saat melewati para zombie yang berkeliaran di dalam setiap ruangan. Ketika sedikit lagi akan sampai di ruangan penyimpanan, Yuli dengan wakwik-wawnya malah menembak satu zombie yang membuat zombie-zombie yang lain terpancing, sehingga Gary menyuruh mereka berdua untuk pulang terlebih dahulu, sementara dirinya akan memberikan perhatian pada zombie-zombie tersebut. Dan ketika Gary sedang sibuk mengalihkan perhatian, Yuli dan si karyawan pun justru terpaksa harus kembali ke zona aman. Tatkala sudah ada zombie lain di dekat ruang penyimpanan, yang mana mereka berdua harus secepatnya berlari sebelum para zombie itu berhasil mengejar mereka berdua. Kini tinggal Gary lah satu-satunya harapan kita semua, di mana dia akhirnya berhasil masuk ke dalam ruang penyimpanan, yang di situ terdapat banyak sekali sampel penyakit, mulai dari yang ringan sampai yang berat, sehingga Gary harus benar-benar teliti jangan sampai dirinya menyuntikkan penyakit yang justru membuatnya malah menderita atau mokat, kan gak lucu. Tapi tenang saja, bantuan dari orang di belakang layar, Gary pun menyuntikkan sebuah sampel penyakit yang tidak terlalu berat, di mana semua orang benar-benar dibuat penasaran dengan hasil dari teori si Gary ini. Dan alangkah terkejutnya semua orang, tidak terkecuali Gary sendiri, di mana dia dengan santainya berjalan melewati satu zombie yang sudah menunggunya dari tadi. Disusul dengan dia yang mengambil minuman kaleng yang sengaja dibuat berisik. Ia ingin membuat sekumpulan zombie datang ke arahnya, dan setelah teorinya terbukti berhasil, Gary pun disuntikkan obat untuk mengatasi penyakit yang dia derita tadi.
Dilanjutkan dengan menyebarkan penemuan ini ke seluruh dunia, di mana para ahli kemudian mengembangkan teori ini menjadi sebuah vaksin yang aman untuk tubuh, sehingga semua orang menjadi tak terlihat dan leluasa untuk membasmi semua zombie yang ada di penjuru dunia. Setelah Gary berkumpul kembali bersama anak istrinya, tentu dia menyadari satu hal, bahwa ini belum selesai, dan oleh karena masih belum diketahui awal muawal virus ini berasal, sehingga tentu belum bisa dipastikan pembuatan vaksin untuk mengatasi atau mengobati orang-orang yang terinfeksi virus ini. Terlebih lagi, banyak sekali kota-kota besar di belahan dunia yang runtuh, sehingga umat manusia perlu membangun lagi mulai dari nol. Ini tentu menjadi PR yang sangat besar. Dan tamat, selesai, dan ending yang cukup menghibur dan memberi informasi yang cukup baik. Mungkin cukup sekian spoiler film dari kami. Saya sampaikan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.